Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Sabahul khair, ahlan wa sahlan. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah. Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa kita? We are Gama School, beriman, berilmu, berakhlak. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali belajar bersama. Meski kondisi kita belajar dari rumah, namun tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar Allah memudahkan pelajaran kita hari ini. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan solihah, hari ini Ustazah masih mau mereview kembali pelajaran kita, yaitu tematik tema 8 subtema 4 yang berjudul mencegah bencana alam. Nah, anak-anak soleh dan solihah, yuk kita buka buku kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bencana alam. Anak-anak soleh dan solihah pasti pernah mendengar peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, apa saja itu saja contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia? Sebagai berikut gambarnya. Yang pertama, yaitu ada banjir. Yang kedua ada tanah longsor. Ketiga ada gempa bumi. Yang keempat ada angin topan. Dan yang kelima ada gunung meletus. Nah, itu adalah salah satu contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ada juga bencana alam yang dapat disebabkan oleh ulah manusia. Apa saja contohnya? Sebagai berikut. Yang pertama banjir. Kenapa? Karena masih banyak manusia yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu ada tanah longsor. Kenapa Ustazah? Karena masih ada manusia yang suka menebang pohon sembarangan. Nah, itu adalah salah satu contoh penyebabnya bencana alam terjadi oleh ulah manusia. Paham? Alhamdulillah. Nah, dapat kita cegah dari bencana alam yang diulahkan oleh manusia. Apa itu Ustazah? Yaitu dengan cara kita bekerja sama, yaitu saling tolong menolong, yaitu dengan melakukan kerja bakti, yaitu membersihkan selokan, yaitu menyapu halaman, menyapu jalanan dengan bekerja sama. Nah, itu adalah salah satu untuk menjaga lingkungan kita agar bersih dan terhindar dari bencana alam yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah, paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anak soleh dan solihah, selanjutnya kita ingin membuat kalimat permintaan terima kasih dengan kata-kata pilihan. Apa saja itu saja contohnya? Contohnya ada kata obat. Terima kasih kamu telah memberikan obat kepada saya. Selanjutnya itu ada kata baju. Terima kasih kamu telah memberikan baju kepada saya. Ada kata-kata sepeda. Terima kasih kamu telah meminjamkan sepeda kepada saya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat terima kasih dengan menggunakan kata-kata pilihan. Paham? Jadi anak-anak soleh dan solihah dapat membuatnya dengan kata-kata yang tadi saya sebutkan. Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita memasuki pelajaran PPKN, yaitu bekerja sama dengan keluarga. Apa saja itu saja contohnya? Contohnya seperti kita memasak bareng bersama bunda kita, yaitu membantunya. Selanjutnya kita membersihkan halaman, menyiram tanaman dengan bekerja sama. Terus membantu ibu mencuci piring, membantu ayah membersihkan mobil dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang ada di pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bekerja sama itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, yaitu apabila pekerjaan dilakukan dengan seksama akan terasa ringan dan
akan cepat selesai. Jadi bisa kalian praktekkan untuk kegiatan sehari-hari kalian. Paham? Alhamdulillah. Nah, yuk sekarang kita memasuki pelajaran matematika. Matematikanya yaitu tentang menentukan suhu menggunakan satuan tidak baku. Nah, bagaimana Ustazah caranya? Nah, cara menentukan suhu dengan satuan tidak baku yaitu kita dapat menggunakan dengan tangan kita. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut, yaitu contoh ada 3 wadah yang berisi air yang berbeda-beda, yaitu yang satu ada air dingin, yang satu ada air panas, yang satu ada air keran. Nah, itu kita masing-masing lakukan untuk mencari suhunya, perbedaan suhunya. Nah, kita masukkan ke air yang panas tangan kita. Nah, apa yang kita rasakan? Yaitu terasa panas. Nah, kita memasukkan lagi ke air yang dingin dengan suhu berbeda, yang tadi panas sekarang dingin. Nah, jadi itu adalah salah satu untuk melakukan menentukan suhu menggunakan satuan tidak baku yang pernah kita praktekkan. Nah, jadi anak-anak soleh dan solehah dapat melakukannya di rumah. Nah, selanjutnya ada contoh wayan ingin menentukan suhu dengan menggunakan telapak tangan, yaitu ingin menentukan suhu kursi yang ada di dalam kelas. Nah, ternyata kursinya dingin. Setelah itu wayan menentukan suhu di luar kelas, yaitu menentukan ada batu. Nah, dia pegang batunya lalu terasa panas karena berbeda, yang satu di dalam ruangan, yang satu di luar. Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita memasuki pelajaran SBDP, yaitu sebuah karya tanah liat. Nah, tanah liat ini adalah salah satu karya 3 dimensi, dapat dipandang dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, itu adalah salah satu karya 3 dimensi. Bisa kalian membuat. Apabila tidak ada tanah liat, bisa diganti dengan Play-Doh, bisa menjadikan sebuah karya. Nah, anak-anak soleh dan solihah dapat membuatnya. Misalnya mau membuat binatang dari Play-Doh bisa. Misalnya mau bikin bunga, bisa menggunakan Play-Doh kalau tidak ada tanah liat. Paham? Alhamdulillah. Terus berkarya, nanti karyanya dapat menghasilkan untuk kalian. Paham? Alhamdulillah. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, langsung tanya ke Ustazah. Yuk kita tutup dengan doa barakatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan berdoa kepada Allah agar wabah ini cepat selesai, sehingga kita dapat belajar bersama di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.